Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 santri tewas dalam kecelakaan tunggal rombongan rumah yatim duafa di Cianjur. Masyarakat Kabupaten Cirebon memiliki ritual khusus Qiyad Damar yang hanya dilakukan saat pelaksanaan pemilihan kepala desa. Rayakan 22 tahun Kota Tasikmalaya, Pemkot gelar Karnaval Budaya dan Festival Bakso di Warga. Warga desa Banjarwangun, Kabupaten Cirebon dihebohkan dengan ular yang memangsa ternak mereka. Ular sepanjang 3 meter itu akhirnya ditangkap setelah bersembunyi di dekat kandang ayam. Warga perumahan desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon sibuk menangkap ular sanca di taman dekat kandang ayam. Ular yang bersembunyi di tanah ini sempat menyulitkan warga hingga harus menggali lubang untuk bisa menangkapnya. Dalam waktu 1 jam, akhirnya hewan melata ini ditangkap. Warga resah lantaran ular sanca ini sudah memakan ternak ayam warga. Bahkan saat tertangkap, terlihat perut ular sanca masih besar usai memakan mangsanya. Ini sanca batik. Sanca batik, sanca kembang. Ini awalnya pas penemuan ini gimana? Ada laporan dari satu warga ke rumah saya bahwa ada ular di rumahnya. Akhirnya saya cari, ternyata ada di kandang ayam dan masuk ke dalam lubang tanah. Itu berarti sempat kesulitan ya? Sempat kesulitan. Itu kesulitannya apa itu? Kesulitannya karena dia kepalanya masuk ke dalam tanah dan jauh dari tanahnya tuh dalamnya jauh. Pengurus RT akan menyerahkan ular sanca ke Balai Konservasi atau ke pencinta hewan ular sehingga bisa dilepas liarkan ke habitatnya. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Informasi selanjutnya, tradisi dan ritual Qiyad Damar sejak ratusan tahun lalu hingga kini masih dilaksanakan warga di Kabupaten Cirebon. Ritual yang dilakukan setiap pemilihan kepala desa ini diwarnai dengan doa, zikir disertai pembakaran kemenyan semalaman yang dipercaya bisa menarik suara pemilih. Puluhan sesepuh desa ini bergerak menaiki panggung Qiyad Damar yang digelar oleh salah satu calon kepala desa di Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Sabtu malam lalu. Para tokoh yang juga dikenal sebagai orang pintar ini kemudian menyalakan api yang ditempatkan di samping kursi singgasana calon raja desa. Tak ketinggalan, sesaji lengkap berupa buah, nasi beserta lauk, kembang 7 rupa hingga tembakau dan air 7 warna disajikan di bawah kursi yang akan diduduki calon pada saat pencoblosan. Para sesepuh desa ini menjaga api agar tetap menyala hingga esok paginya. Mereka tak lupa menyiramkan kemenyan agar asap yang dihasilkan mengeluarkan aroma wangi. Konon, api dan wewangian khas dari kemenyan ini dapat menarik simpati para penonton maupun pendukung agar menetapkan dan memantapkan pilihannya. Selama ritual Qiyad Damar berlangsung, calon kepala desa tidak diperbolehkan keluar rumah dan terus berzikir di kamarnya. Membakar menyan, supaya kan karena ada kepercayaan di sini kan selalu berdoa atau zikir, memakai wangi-wangian lah. Ada potensi menarik suara Pak kalau begini Pak? Ya, karena kepercayaan nanti kan orang ngobong menyan ini nanti dilihat, banyak yang lihat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun silam ini masih dipertahankan oleh sebagian besar desa yang menggelar kontestasi pilkades. Bahkan, kursi yang saat ritual ditutup kain harus berusia tua, sehingga pengantar calon raja menduduki singgasana di balai desa. Api yang dinyalakan sejak selepas waktu Isya akan dipertahankan agar tetap menyala hingga waktu pencoblosan tiba. Berdasarkan kepercayaan masyarakat, api yang menyala besar dan wewangian yang kuat mampu mendorong warga untuk menetapkan pilihannya. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Pagelaran budaya dan kreasi warga meramaikan hari jadi Kota Tasikmalaya.
Selain gelar budaya, ada festival bakso yang turut memeriahkan HUT ke-22 Kota Tasikmalaya. Seperti inilah semangat warga Tasikmalaya dalam gelaran budaya dan kreasi di Jalan Mustafa. Warga memanfaatkan berbagai bahan dan hasil bumi seperti jam panah berisi hasil bumi untuk turut meramaikan peringatan HUT ke-22 Kota Tasikmalaya. Adapun kelompok warga yang tampil dengan memanfaatkan barang bekas sebagai alat musik hingga fashion. Dengan semangat mereka berlenggak-lenggok meski cuaca tengah panas. Tak hanya warga Tasikmalaya, kirap budaya ini juga mengundang warga di daerah sekitar seperti Ciamis, Garut, Banjar hingga Pangandaran. Pameran menggelar budaya, helalan budaya yang akan dikenal oleh masyarakat luar Tasikmalaya. Selain ini apa aja nih Pak di helalan Tasikmalaya? Yang intinya potensi kebudayaan di daerah kita munculkan. Kemudian ada 1000 amu midang yang tadi menjadi ikon Kota Tasik. Nah, terakhir kita di finish disuguhi Festival Bakso. Ini merupakan kolaborasi yang diberikan gratis untuk masyarakat. Di penghujung acara, warga berebut hasil bumi yang ditaruh di setiap jam panah yang dibawa peserta. Masih dalam peringatan yang sama, juga digelar festival bakso untuk warga Tasikmalaya. Ada berbagai jenis bakso yang tersedia, mulai dari bakso urat, tahu, aci, sambal Garut, hingga Super King alias Jumbo. Kehadiran festival bakso ini tentu disambut gembira warga, terutama mereka yang sangat menyukai kuliner ini. Ada kulineran, maupun. untuk kerajinan. Tapi di sini sepertinya banyak bakso ya? Iya, bakso semuanya bakso. Oh gitu, Jadi festival bakso memang. Bakso ada yang lain juga. Oh gitu. Kalau teteh mau beli bakso apa ini? Bakso sambal Garut. Oh gitu, sambal Garut. Kenapa milih itu? Pengen aja. Pengen aja. Tak hanya warga, penjual bakso pun senang dengan adanya festival ini. Selain meraih untung, acara ini juga sebagai promosi makanan yang mereka jual seperti penjual bakso Super King dengan ukuran 1,2 kg. Kalau untuk bakso yang biasa gitu kan kayak udah biasa gitu ya. Jadi kita bikin yang ukuran besar biar kita agak untuk menarik peminat bakso. Sehari bisa habis berapa biji? Kalau untuk yang besar? Kan saya yang di bawahnya ini masih ada lagi Pak yang 37.000 kebetulan cuma udah habis. Kalau yang itu yang 37.000 itu kita sehari bisa habis 30. 30. Kalau yang besar? Kalau yang ini, kalau yang 80.000 ini kita memang bikinnya nggak banyak Pak. Paling untuk itu 10 biji sehari gitu ya. Selain bisa menikmati berbagai macam jenis bakso, festival juga dimeriahkan dengan kuis menarik seputar bakso. Rangkaian acara ini adalah bagian dalam merayakan hari ulang tahun ke-22 Kota Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Ya, informasi soal pagelaran budaya dan festival bakso tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rama Ditya Domas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.